Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan hadirkan suatu berita yang kita ambilkan dari Demokrasi News, ya, portal Demokrasi News, berita politik yang masih terkait dengan masalah pencapresan Anies, calon wakil presiden, dan bagaimana dinamika tarikan di antar partai koalisi perubahan ini, yang ada yang menginginkan capresnya ini, ada yang menginginkan capresnya ini. Hari ini beritanya tentang kaitan masalah cawapres Anies ini ada dua pandangan yang kelihatannya berbeda, dan itu bisa mengganggu. Kalau itu tidak segera dikonsolidasikan, bisa mengganggu, bahkan bisa mencerai-beraikan koalisi ini. Karena di satu sisi misalnya Demokrat mungkin tetap ngotot dan berharap cawapresnya Anies itu adalah Ketua Umum Demokrat AHY, sementara Nasdem masih ragu-ragu, bahkan menganggap bahwa itu tidak ada dalam persyaratan koalisi mereka. Walaupun beberapa waktu yang lalu Surya Paloh juga sudah mengatakan bahwa dia tidak akan menolak AHY sebagai cawapresnya Anies. Nah, tetapi kelihatannya mereka di internal partai, sementara PKS masih mencoba untuk mendorong, misalnya beberapa waktu lalu juga mengatakan bahwa dia akan mendorong dan mendukung Sandiaga Uno sebagai cawapresnya Anies Rashid Baswedan, kalau itu memungkinkan. Ada juga ini, ya, di ini. Nah, jadi dinamika internal di tarikan tentang cawapres Anies ini masih banyak pertimbangan, walaupun sudah dikatakan bahwa sudah ada 5 calon yang direkrut dan dibahas dan digodok secara intens. 5 calon cawapres, ya, yang untuk Anies Rashid Baswedan di dalam koalisi ini yang digodok dan dibahas secara intens. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba bacakan dulu apa yang menjadi hot news kaitan masalah cawapres Anies ini di internal koalisi Perubahan dan Persatuan. Perbedaan suara terjadi antara Nasdem dan Demokrat terkait sosok cawapres Anies Baswedan. Demokrat menilai cawapres Anies nantinya dari internal koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, sementara Nasdem berkata lain. Saudara, mungkin juga Demokrat mengatakan hal bahwa cawapres Anies itu merupakan unsur atau bagian dari koalisi Perubahan atau berada di dalam koalisi Perubahan. Itu mungkin merefer pada apa yang dikatakan oleh Capres Anies Rashid Baswedan beberapa waktu lalu. Ya, dia sempat mengatakan bahwa cawapresnya itu mereka yang berada di dalam lingkaran koalisi Perubahan. Sehingga terjemahan Demokrat, ya, mereka berharap AHY tentunya, ya. Nah, baiklah kita bacakan terus. Mulanya anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan bakal cawapres Anies Baswedan berasal dari internal koalisi. Ia berharap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono lah yang akan mendampingi. Cawapresnya doain aja, ya. Demokrat sih mudah-mudahan AHY, kan jelas. Apalagi kan Pak Anies sudah bilang dari internal koalisi, kan. Jadi Demokrat mudah-mudahan AHY pendamping Anies. Kata Syarif Hasan. Secara eksplisit baru dikatakan dari internal koalisi, kan, kalau bagi Demokrat mudah-mudahan, ya, itu adalah AHY, mudah-mudahan, ujar Syarif Hasan, ya. Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali buka suara. Ali menyebut dalam perjanjian piagam kerjasama tidak ada syarat cawapres Anies mesti di internal koalisi. Jadi di piagam itu, kata Ali, di piagam koalisi itu sudah disepakati bahwa memberi kewenangan kepada Anies untuk memilih atau menunjuk cawapres. Itu sudah menjadi poin penting di situ.
Jadi tidak ada koalisi dari kader, koalisi internal maupun eksternal, kata Ali saat dihubungi Jumat kemarin. Ali mengatakan Nasdem tidak pernah membahas soal calon pendamping Anies di Pilpres 2024 harus berasal dari internal koalisi. Justru lanjut Ali, sejak awal perjanjian kerjasama jelas tak ada penyodoran syarat khusus untuk cawapres. Dikatakan Nasdem tidak pernah mengenal itu karena memang partai ini didirikan bukan untuk Nasdem, tapi untuk bangsa. Gak ada cawapres dari internal koalisi atau eksternal. Kita gak pernah, justru itu syaratnya, memang syaratnya tidak boleh mengklasifikasi itu. Cawapresnya terbuka. Ketua Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan pihaknya masih mencari sosok yang terbaik bagi Anies. Itu pernyataan Pak Surya Paloh beberapa waktu yang lalu ya. Dia diantara mengatakan bahwa dia masih mencari sosok cawapres Anies yang terbaik ya, dan tentunya melihat dinamika politik secara nasional, terutama dinamika cawapres-cawapres yang akan dipilih oleh Ganjar Pranowo maupun oleh Prabowo Subianto yang hari ini kelihatan sampai sekarang juga belum ada, dan ini yang mungkin sebagian dari strategi untuk saling mengintip. Misalnya Anies ngambil siapa, Ganjar ngambil siapa, kemudian Prabowo mencermati itu, misalnya terakhir mengambil siapa yang pas buat mereka dalam rangka strategi pemenangan mereka. Nah, kita bacakan apa yang dikatakan Surya Paloh beberapa waktu yang lalu. Akan ada, kita mencari yang terbaik dari yang baik. Itu jawabnya. Apa penyebabnya? Kita masih punya banyak alternatif pilihan untuk mulai memikirkan dan melihat pencapresan. Duet capres-cawapres katakanlah di luar daripada Nasdem, partai pengusung lainnya, ucap Paloh kepada wartawan di DPP Partai Nasdem Jakarta Pusat Kamis ya. Paloh mengatakan pihaknya memanfaatkan momentum untuk melihat pendamping Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo untuk menentukan cawapres Anies. Hal ini disebut Paloh sebagai kesempatan bagi Anies. Kan ada kesempatan bagi Nasdem untuk melihat-lihat dulu. Oh, ini Pak Ganjar, siapa wakilnya? Oh, ini Pak Prabowo, siapa wakilnya? Dia Anies bisa lihat itu kan ada kesempatan. Kenapa dia tidak memanfaatkan? Ucap Pak Surya Paloh menutup keterangannya. Jadi kawan sekalian, sebagaimana kita tahu tadi bahwa ini bagian juga dari strategi ini ya, pemenangan ya. Selain tentunya lah simetris kerjasama mereka di masa depan. Jadi strategi pemenangan ini juga saling ngintip. Misalnya juga kenapa Ganjar sampai sekarang juga belum, Prabowo juga, ini saling menunggu nih. Tapi bukan berarti bahwa tidak ada belum ada pilihan-pilihan dalam pengertian yang mereka telah kaji. Misal Prabowo diduga Caimin ya keluar keras, walaupun hari ini Prabowo ada berita yang mengatakan Prabowo mempertimbangkan Gibran ya. Demikian apa sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.